Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Perkenalkan, saya Ica dan teman kelompok saya dari Segi Dima, Jenny, Eko, dan Rekti. Kali ini saya akan menjelaskan definisi dan upaya menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih dapat diartikan sebagai lingkungan yang terbebas dari polusi air, polusi udara, dan memiliki suasana yang segar saat seseorang beraktivitas. Lingkungan yang tidak terawat bisa menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya gangguan kesehatan. Cara menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah yang pertama adalah dengan menanamkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, melakukan pemilahan sampah sebagai salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan hidup. Anda dapat melakukan pengelompokan sampah menjadi sampah anorganik, sampah organik, dan sampah berbahaya seperti membasmi, teksida, dan lampu pijat. Ketiga, menggunakan air seperlunya. Keempat, penanaman pohon. Pohon berfungsi sebagai penyedia oksigen bagi makhluk hidup. Menanamkan pohon di lingkungan sekitar bisa membantu penyerapan karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan bermotor. Ini saya akan melanjutkan materi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Di sini saya akan membawakan bab 2 yang dimana membahas mengenai kenapa pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang dimana ekosistem itu sendiri mengenai flora, yaitu tanaman, fauna, yaitu hewan, dan juga lingkungan fisik. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya alam, yaitu memastikan keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga adalah memberikan dukungan kesehatan, yaitu yang terdiri dari air bersih, udara segar, tanah yang subur, yang berkontribusi bagi kesehatan manusia dan makhluk lainnya. Lalu yang keempat adalah perlindungan biodiversitas, yaitu menjaga keanekaragaman hayati yang dilakukan untuk menjaga agar ekosistem tetap stabil. Yang kelima adalah mitigasi perubahan iklim, yaitu upaya perlindungan lingkungan yang dapat mengurangi efek negatif dari perubahan iklim. Baik, saya akan menjelaskan tentang pandangan agama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam Islam, Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah pemimpin di bumi yang diberi tanggung jawab untuk memakmurkan dan menjaga lingkungan, sehingga diajarkan untuk hidup selaras dengan alam, tidak berlebihan dalam mengonsumsi dan tidak merusak ekosistem. Dalam Kristen, manusia diajarkan untuk menjadi gembala yang baik bagi ciptaan Tuhan, termasuk alam semesta. Dalam Buddha, dalam interdependensi, mengajarkan bahwa semua makhluk hidup saling terkait dan bergantung, sehingga merusak alam berarti merusak diri sendiri. Dalam Hindu, alam semesta dianggap manifestasi Tuhan. Adapun Vasudhaiva Kutumbakam yang berarti dunia ini adalah satu keluarga, mendorong harmonisasi antara manusia dan alam. Secara umum, agama mengajarkan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui sikap hormat, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Demikian penjelasan saya tentang pandangan agama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan hidup bagi manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Beberapa dampak buruk dari kerusakan lingkungan hidup antara lain: 1. Perubahan iklim yang ekstrim. 2. Kehilangan keanekaragaman hayati. 3. Penurunan kualitas udara dan air. 4. Kekurangan sumber daya alam. 5. Bencana alam yang lebih sering dan parah. 1. Perubahan iklim yang ekstrim. Kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi udara, dan peningkatan gas rumah kaca dapat menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai tropis yang lebih kuat, dan peningkatan suhu global. 2. Kehilangan keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan kepunahan spesies hewan dan tumbuhan yang penting bagi ekosistem. Kehilangan keanekaragaman hayati ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. 3. Penurunan kualitas udara dan air. Polusi udara dan air akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, limbah industri, dan penggunaan pestisida dapat menyebabkan penurunan kualitas udara dan air yang berdampak negatif bagi kesehatan manusia dan ekosistem. 4. Kekurangan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan seperti deforestasi, overfishing, dan degradasi tanah dapat menyebabkan kekurangan sumber daya alam seperti air bersih, pangan, dan energi yang dapat mengecam
keberlangsungan hidup manusia. 5. Bencana alam yang lebih sering dan parah. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan resiko terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan tsunami yang dapat menyebabkan kerugian besar baik dalam hal korban jiwa maupun kerugian material. Dengan menjadi dampak buruk dari kerusakan lingkungan hidup, penting bagi kita untuk berperan aktif dalam melestarikan lingkungan dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia di planet ini. Cuaca ekstrim melanda sejumlah daerah di Indonesia. Sebagian wilayah di Karawang, Jawa Barat dilanda banjir, sementara Sungai Batanghari di Darmasraya. Bab 5. Peran individu dalam pelestarian lingkungan hidup. Jadi sebenarnya itu tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan ini tuh bukan hanya individu gitu, tapi semua pihak lah, entah itu dari pemerintah, instansi, atau masyarakat. Dari empat ini tuh bertanggung jawab atas kesadaran lingkungan hidup. Namun yang tak kalah penting dan fundamental adalah peran individu itu tersendiri. Kenapa sih peran individu itu penting dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup? Karena setiap tindakan individu memiliki dampak yang kolektif terhadap lingkungan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi kerusakan pada alam atau enggak menyadarkan kita akan pelestarian lingkungan alam? Yang pertama adalah tentang pendidikan dan informasi. Kenapa pendidikan dan informasi itu penting? Karena dengan kita mengasih edukasi serta informasi terhadap orang lain yang belum aware, itu memberikan insight baru terhadap pelestarian lingkungan hidup. Jadi setiap individu itu juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mendidik orang lain tentang pentingnya lingkungan hidup dan mendorong tindakan berkelanjutan. Atau enggak, dengan mencari informasi dan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan, itu dapat memperluas pengetahuan mereka dan memahami pentingnya mengenai perlindungan lingkungan. Kedua, kesadaran lingkungan. Peran individu dalam pelestarian lingkungan hidup dimulai dengan kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi keberlangsungan hidup kita. Ketika setiap individu menyadari bahwa tindakan mereka memiliki dampak, mereka akan lebih cenderung untuk mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk melindunginya dalam kedepannya. Lalu, praktek hidup berkelanjutan. Ini individu dapat menerapkan praktek hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi setiap individu itu dapat berperan dalam mengurangi limbah yang dihasilkan. Ini termasuk praktik-praktik sederhana seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan memilih produk ramah lingkungan, misal atau enggak yang lain lah dalam penggunaan energi, bisa dengan mengurangi penggunaan air dan listrik secara berlebih, mengurangi dan memilih transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Ketiga, ini kebijakan penggunaan sumber daya. Dengan melindungi sumber daya alam merupakan aspek penting dari pelestarian lingkungan hidup. Individu dapat memainkan peran dengan mengurangi konsumsi energi, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, dan mendukung upaya konservasi alam. Individu juga dapat mengelola penggunaan sumber daya alam secara bijaksana juga. Contohnya, mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, menggunakan alat-alat hemat air, dan mengoptimalkan penggunaan energi di rumah dan di tempat kerja. Yang kelima, mendukung inisiatif lingkungan. Individu dapat mendukung dan terlibat dalam inisiatif lingkungan di komunitas mereka. Bisa berupa bergabung dengan kelompok lingkungan setempat atau komunitas pencinta alam, atau mendukung organisasi lingkungan, dan juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon, membersihkan lingkungan, atau kampanye kesadaran lingkungan. Lalu kesimpulannya, setiap tindakan individu, kecil apapun, dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran lingkungan dengan berperan aktif. Dengan berperan aktif juga, individu dapat
menjadi agen perubahan yang membantu melindungi dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Sekian, terima kasih.